Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku. Kita sekarang masuk dalam pelajaran agama Kristen Katolik dan budi pekerti yang akan Ibu jelaskan sedikit khusus untuk kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Satu yang menjadi topik kita di dalam pelajaran agama Kristen Katolik dan budi pekerti khusus untuk kelas 10, yaitu topiknya adalah bertumbuh menjadi dewasa. Jadi Ibu akan jelaskan apa sih arti dari bertumbuh menjadi dewasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen. Itu bertumbuh dalam iman maksudnya. Kalau iman kita sudah bertumbuh, berarti kita mengetahui apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagaimana juga anak-anakku bisa mendengarkan firman Tuhan seperti dilaksanakan setiap hari Minggu atau setiap ada ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, atau juga mungkin anak-anakku masuk dalam grup Karang Taruna. Itu bisa juga kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga menjadi topiknya yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa sebagai anak-anak siswa SMA atau SMK yang sudah mulai dewasa, sudah mengerti arti kasih Tuhan. Jadi bukan karena kita selalu berbuat baik, bukan. Tetapi arti dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, berarti kita bisa menjadi dewasa di dalam iman apabila kita sudah mengetahui mana yang benar, mengetahui mana yang tidak benar, mana yang tidak baik. Jadi kita bisa berperilaku sesuai dengan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan. Jadi di dalam buku kita atau buku sebagai anak-anak Kristen atau sebagai anak-anak Katolik, kita berpatokan kepada firman Tuhan yang yaitu kitab kita, yaitu kitab Alkitab. Di sini kita harus bisa membangun diri kita. Jadi tujuan berpikir, hendaknya kita bisa berpikir seperti bisa kita mengetahui jati diri kita. Kita bisa berpikir hal-hal yang positif. Hal-hal yang negatif boleh kita jauhkan dari diri kita, dari perilaku kita. Pembelajaran pendidikan agama Kristen atau Katolik dan budi pekerti dari semua jenjang kelas 10 sampai dengan kelas 12 disajikan dalam bentuk pemahaman konsep mengenal Allah, mengenal Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mau berkorban untuk diri kita, untuk umat manusia di seluruh dunia ini. Anak-anakku, dalam rangka meningkatkan kualitas atau kualitas pendidikan dan memperbaiki kualitas hidup dan kondisi sosial kita sebagai peserta didik atau kita sebagai warga negara yang baik, peran pendidikan agama, khususnya agama Kristen dan agama Katolik dan budi pekerti adalah menjadi topik kita pada hari ini. Bagaimana kita dewasa di dalam iman, bagaimana kita mewujud nyatakan apa yang ada di dalam kitab suci kita sebagai agama Kristen dan Katolik di dalam tingkah laku kita sehari-hari,
yang berpedoman kepada firman Tuhan yang dituangkan di dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab. Pendidikan agama, khususnya agama Kristen dan agama Katolik, peserta didik yang mempelajari seluruh mata pelajaran dapat mengambil seluruh mata pelajaran dan mengambil nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika dari pendidikan agama yang kita pelajari, hendaknya mewarnai atau output pendidikan di Indonesia sebagai negara kita, negara Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Boleh anak-anakku baca, khususnya menjadi tema kita, ya, seluruh anak-anakku kelas 10. Tema kita adalah Mazmur dalam Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat 73 yang menyatakan, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu." Tidak sekedar belajar lalu berubah, tetapi juga mengubah keadaan. Ibu ulangi sekali lagi. Apa bunyi dari Mazmur 119 ayat 73? "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu." Tidak sekadar belajar lalu berubah, tetapi juga mengubah keadaan. Itulah menjadi tema dan menjadi manusia yang sudah dewasa. Itu karena kasih karunia Tuhan yang memilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, yaitu dewasa di dalam sosial, dewasa dalam emosi, dan bisa bertumbuh dari kita mungkin masa kanak-kanak yang suka pemarah, sekarang menjadi panjang sabar. Atau yang tadinya tidak mau beribadah, khususnya pada masa-masa COVID-19 ini, di mana kita khususnya gereja, ya, gereja-gereja yang ada di Indonesia, seperti termasuk anak-anakku, kita semua dari berbagai denominasi gereja yang berbeda-beda. Khususnya gereja ibu adalah gereja GPIB Immanuel Samarinda, di mana ibu pada saat-saat pandemi COVID-19 ini belum kita tatap muka. Sama seperti di sekolah di dalam dunia pendidikan, sekarang dianjurkan melalui daring atau melalui online. Dan pada saat masa-masa ini juga kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ibu harapkan kita juga semakin dewasa di dalam masa-masa apapun yang kita alami. Banyak dampaknya yang kita alami di dalam masa-masa pandemi ini, khususnya kita dunia pendidikan. Mungkin dampaknya untuk membeli paket, ya, kita tidak punya, atau mungkin perekonomian di rumah kita masing-masing semakin sulit, atau mungkin orang tua kita belum mendapat pekerjaan, atau apapun itu. Mari anak-anakku dewasa. Dewasa berarti menerima bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang selalu mengasihi kita. Apapun keadaan kita, mari kita andalkan Tuhan. Jadi di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak didik, sebagai pelajar, sebagai anak bangsa, dewasalah kita di dalam hidup beriman kita. Kita mempelajari pelajaran agama Kristen, agama Katolik,
Dan sebenarnya bisa nanti akan Ibu share untuk kalian kalau bisa tentang e-book ada yang kita bisa dapat dari YouTube untuk bukunya, karena memang ada 1-2 buku yang kita sudah punya di kelas 10 atau ibu punya, jadi ikut terbakar itu kemarin. Tapi ada sempat ibu bagikan ke kakak kelasmu sekarang waktu di kelas 10, tapi belum dikembalikan sama ibu. Jadi nanti akan ibu share tentang e-book yang ada di Google atau yang ada di YouTube. Bisa kalian nanti ibu share itu cara membacanya ya melalui internet. Itu saja mungkin yang ibu sampaikan pada saat ini, menjelaskan tentang arti dewasa di dalam berperilaku, dewasa di dalam iman. Biarlah anak-anakku semuanya melakukan ya, belajar melalui daring dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga kalian bisa mendapatkan pelajaran khususnya pelajaran agama Kristen dan agama Katolik, dan budi pekerti yang menjadi anak-anak yang berakhlak, budi pekerti yang berbudi pekerti yang baik, yang selalu melakukan perilaku-perilaku yang baik. Tuhan Yesus memberkati, and God bless you. Dadah.